bagus kok buat seperti itu toh. Kenapa? Kalau nulis status kan anak-anak langsung gitu bisa. Tetapi nulis puisi harus dipikir dulu, ya toh? Dipikir dulu. Nah, anak-anak pernah dengar perkataan Pramudia Anantatur? Apa perkataan dia? Bahwa kita kalau tidak menulis sepintar apapun kita itu tidak akan ada artinya. Menulis ibaratnya apa? Setiap karya tulis diabadikan, boleh. Mengapa kok kalau diabadikan berarti kita hidupnya itu dibaca orang atau terus begitu? Begitu ya. Jadi ketika tulisan kita maksudnya menulis itu bekerja untuk keabadian, itu ketika tulisan kita itu dibaca tidak. Tetapi mengapa anak-anak kita begitu akrab dengan puisi Khairil Anwar? Bagus. Karena puisinya ditulis, artinya karya dia diabadikan. Paham ya? Jadi menulis itu bekerja untuk keabadian. Sekarang pertanyaan ibu, siapa yang pernah menulis? Semua menulis, Bu. Iya. Tapi menulis yang dibuka belum pernah. Tetapi ada loh anak-anak kakak tingkatmu yang sudah pernah menulis dan dibukukan. Bukunya ini. Bukunya buku Sesa Indria. Ini berisi semua karya siswa SMP Negeri 1 Sewon. Tepuk tangan. Siswa ini ditulis lalu diabadikan, diedit juga. Lalu ini ada kata pengantar yang keren. Kata pengantarnya dari siapa? Kalau anak-anak tahu dari siapa? Coba anak-anak kalau tahu ini dari siapa? Hasta Indriana, itu seorang penyair kondang di Indonesia. Keren kan? Keren. Anak-anak sekarang sampai kapanpun ini akan ada. Sampai bukunya besok beliau tetap ada. Gitu. Jadi misalnya ini ya karya Ferdinand Dimas Cahyonugroho. Misalnya ini ya. Ini anaknya udah lulus mungkin. Tetapi karyanya masih ada. Itu karya itu kata Pramudia Anantatur. Jadi Indonesia yang kata membaca lalu kosong kita tulisannya nggak ada. Kita sebelum merdeka malah disuruh membaca banyak buku. Semua siswa itu wajib membaca banyak buku kalau dulu. Kalau sekarang kan tidak ada. Maka kita harus berusaha itu. Kita harus banyak menulis dan membaca. Atau sebalik membaca dan menulis. Oke, sekarang ada pertanyaan bagaimana kita menulis puisi? Ada pertanyaan bagaimana menulis puisi? Bagaimana tema-tema puisi? Anak-anak sudah paham? Bagaimana struktur puisi? Ya, struktur puisi. Ada apa? Ya, jadi banyak sekali unsur yang ada dalam puisi. Tapi ingat, anak-anak tidak usah terpaku pada unsur. Oke, paham ya? Oke, bagaimana kalau sekarang kita mencoba menulis dulu? Oke, sekarang silakan anak-anak, silakan nanti anak-anak sesuai dengan pembelajaran sebelumnya ya, kita akan menulis apa? Puisi. Temanya bagaimana? Bebas saja, silakan anak-anak temanya bebas, tetapi ingat harus bagus yang baik, pilihan katanya juga yang bagus yang baik. Nanti akan dibacakan puisi yang ada di sini. Siapa yang harus dibaca nanti? Yang akan dibaca nanti? Oke, silakan dibaca. Nah, anak-anak kirim Padlet. Coba buka HP-nya. Di grup kelas kalian sudah ibu kirim Padlet. Nah, ada 2 Padlet di situ. Padlet menulis puisi dan Padlet apa? Refleksi. Coba buka HP-nya. Kertas silahkan dikirim ke Padlet puisi tersebut. Udah ada contohnya juga di Padlet itu. Coba dibuka. Atas itu Padlet untuk mengirim puisi.
yang bawah nanti kita akan melakukan refleksi. Oke. Sekarang berdiri dulu. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Satu atas. Nomor 2. Kanan kok kiri. Nomor 3. Kiri. Nomor 4. Oke. 1, 2, 3. Yuk ingat ya. 1, 3. 1, 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan untuk kita. Sebelum anak-anak menulis puisi akan diberi contoh pembacaan puisi. Siapa? Mbak Revina. Mbak Revina, silakan tepuk tangan untuk Eloknya karya Adi Ayu Pertiwi 8E. Indonesia kaya akan budaya, beragam adat, bahasa, dan suku bangsa, mewarnai Nusantara. Elok dan indah akan panorama menjadi kebanggaan kita bersama. Dengan sepenuh raga dan jiwa, jangan hanya jadikan cerita. Mari jaga budaya Indonesia agar tidak punah dimakan masa. elok nian. Anak-anak lihat katanya ya, elok nian. Elok itu apa? Bagus, indah, ya kan? Nian sangat atau banget gitu ya. Nah, itu pilihan kata atau diksi. Jadi ketika anak-anak menulis puisi nanti harusnya pilihan katanya pilih yang bagaimana? Yang bagus, yang bermakna, gitu kan? Ya, jadi puisi itu ditulis dengan pilihan kata yang memang harus dipilih, harus bagus, harus bermakna, bisa bermakna ganda, bisa bermakna rias. Yang penting anak-anak memilih kata itu dengan tujuan menyatakan. Terus kalau sudah diketik dikirim kemana? Ke Padlet. Yuk sekarang. Berdasarkan inspirasiku. Berdasarkan inspirasi. Temanya tadi apa? Bebas kan? Temanya bebas kan? Ya, jadi bermakna dan tidak boleh porno, sara dan sebagainya. Nggak boleh ya. Tapi boleh cari inspirasi. Boleh cari inspirasi tetapi tidak boleh meniru, ya. Ya, nggak boleh. Caranya nambah tuh gimana? Silakan. Tengah dulu, ini nambah. Oh ya. Jadi Padletnya itu kalau mau nambah anak-anak di tengah itu ada tanda tambah ya, itu tanda tambah. Jadi buka dulu Padletnya. Apa? Nah itu nambah. Kamu tulis subjeknya dulu, puisinya siapa? Subjeknya itu puisi siapa? Oh, kalau tidak siapa? ada nama siapa ya nanti ibu tidak tahu ibu pilih siapa. Oh dari Subjeknya 8C misalnya. Terus baru ketika yang di daftar pelajar itu baru bisa. oh berarti awalnya tuh nama. Subjeknya ini loh. Subjek itu namamu. Terus baru puisi. Oh ya. Terus baru di publish kan. Bisa nggih? Bisa ya pakai Padlet ya? Bisa lah, Bu. Bisa. Oh, itu ya. Nah, tanda plus itu yang kita yang gambar. Yang gambar.
kuwi sapa? Oh, iki sih. Dari sing tulisan keluarga. Subjek itu nama kelas nggih. Terus yang tulis nggih. Namanya Kita pan dok pan. Enggak sih. pakai sinonim boleh. Sebut ya, yang atas nggih. Ini namamu ikhlas, tulisan sesuatu yang judulnya tulis. Gurumu boleh. Subjeknya itu diberi nama dan Ya kuwi keluar. Keluar teman. Hilang saya. Alah, ulangan deh. Oke. Nah, tinggal di. ada dua. Tuh kayak gitu. Kan itu. Coba aku kasih. Ya. Tok ganti. Tok ganti. Panjang parok. Iya tuh. Apa baik ya, paling gampang. Tadi dapat sih. Kita harus bisa membiasakan diri ngapain? Sama Nur, Ahmad Rafi, Rafa Arga, Coba dipanggil kembali dahulu. Sultan Syahutra, Ahmad Dwi, Bintang Janata. Yang lainnya. Yang lainnya. Tidak tahu. Kita balik. Buka ya. Tadi yang buka ya dulu. Enggak ini dulu, berani. Siapa yang ini Dinda? Sama Dinda? Dinda. Kalau Dinda ya Dinda. Nah Dinda. Refleks Dinda. Ya. Ini sudah tambah. Yang deretan sana belum. Belum ya. Ini Bu, ini Pak. Muncul kah? Sudah.
praktek aja. Distansnya berapa meter? Loh, buana suara buah. Jangan masuknya santai. Terima diri. Kita berdoa dong. Sudah dikirim ya. Orang ini minta. Ya sekarang silakan dikirim semua ya. Empat atas. Oke. Kiri. Udah ya. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Gimana? Ini, Bu. Ya. 2, 3, 4. Tepuk tangan. Oke, anak-anak kita sudah belajar menulis puisi dan dikirim kemana? Padlet. Oke, nanti anak-anak bisa buka lagi baca semua puisi teman-temanmu di situ. Silakan duduk. Silakan duduk. Lakukan apa? Refleksi. Kita sudah berhasil belajar menulis apa? Puisi. Senang enggak? Senang apa tidak? Lumayan. Boleh. Senang apa tidak? Kenapa kok senang? Pikiran kita tersalurkan ke puisi. Jadi seperti kata tadi siapa? Ayo. Siapa yang Pramudya Tartur apa? Bahwa kita harus menulis agar abadi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kok bisa senang? Mencurahkan isi hati. Boleh. Jadi silahkan kita melakukan refleksi dengan apa? Kembali ke Padlet lagi, tetapi Padlet yang kedua yaitu menulis refleksi. Apa pendapatmu tentang pembelajaran kita kali ini? Gitu ya? Oke anak-anakku. Sekarang kita sudah melakukan refleksi. Silahkan refleksinya nanti dibuka lagi ya. Silahkan dibuka lagi di Padlet. Terus ditulis apa yang anak-anak tuliskan. Pakai nama, tetap pakai nama gitu ya. Silahkan dibuka. 1, 2 kalimat untuk refleksi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita ngapain? Pantun. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengedit puisi. Barangkali ada kata yang tidak suka, barangkali ada diksi yang tidak bagus, bisa anak-anak benahi. Boleh ya? Oke. Minggu depan kita ngapain? Tidur. Mengedit puisi. Gitu ya? Oke. Pertemuan ini kita akhiri. Banyak salah dari saya, mohon maaf.